Halo sahabat Republik Investor, kembali lagi bersama saya Bima. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan ada beberapa fitur dari aplikasi MOS, terutama untuk aplikasi MOS yang ada di mobile ya. Karena kemarin memang sekitar di tanggal 18 Februari lalu ada beberapa pembaruan ya dari aplikasi MOS Mobile ini. Di sini rekan-rekan dan sahabat Republik Investor bisa melihat di bagian tampilan home di awal ya. Jadi di tampilan home di awal ini kita bisa lihat, nah ini, di tanggal 18 lalu ada pemberitahuan update mengenai fitur auto timeout nih dari aplikasi MOS. Nah ini fungsinya seperti apa kita baca. Di sini di fitur ini memang dijelaskan ya kalau seandainya memang ini pembaruan dari sisi keamanan ya tujuannya. Jadi aplikasi MOS ini bisa logout secara otomatis setelah tidak ada aktivitas oleh kita ya sebagai pengguna MOS-nya. Jadi kalau seandainya misalkan 5 menit nih kita tidak apa-apakan aplikasinya, tidak kita pegang, tidak kita klik, nah itu akan otomatis logout secara otomatis. Nah untuk fungsi ini tersedia juga di aplikasi MOS yang ada di PC. Nah untuk sahabat Republik Investor yang memang aktivitasnya sering melihat dalam jangka waktu yang lama, nanti kita akan setting. Jadi bisa disetting, bisa dalam jangka waktu 5 menit, 10 menit, sampai di batas maksimalnya adalah 180 menit. Karena cukup banyak sekali beberapa nasabah dari Mandiri Sekuritas menanyakan perihal ini, mengingat karena memang ini fitur yang relatif baru, jadi perlu kita melakukan penyesuaian. Nah, di video kali ini saya akan coba menjelaskan beberapa fitur, tidak hanya mengenai fitur auto timeout ini, tapi saya akan juga menjelaskan apa saja ya beberapa poin yang terdapat di fitur grafik atau chart yang bisa kita manfaatkan, atau ada beberapa settingan lain ya terkait dengan menu quote yang mungkin teman-teman juga perlu ketahui di video yang saya akan jelaskan. Baik, kita bisa langsung mulai. Pertama terkait dengan fitur auto timeout dulu, seperti apa untuk settingnya. Kita bisa masuk ke menu yang di bagian di atas kanan ini, kita tinggal klik, lalu kita pilih yang di bagian kiri atas. Bisa dilihat di sini yang gambar seperti roda di sini, ini adalah setting untuk aplikasi mouse-nya. Kita klik saja. Nah, berikutnya di sini ada pilihan untuk bagian screen. Nah, kita tinggal klik saja untuk yang bagian screen-nya. Nah, di sini sudah terlihat ada bagian untuk time out durasinya nih. Nah, di sini settingan untuk defaultnya adalah 5 menit. Kita tinggal rubah saja dan kita tinggal sesuaikan. Kita tinggal klik 5 menitnya. Nah, di sini ada pilihan 10 menit, 15 menit, 30 menit, atau kita mau pilih sendiri nih waktunya. Kalau di bagian saya sih biasanya di komputer itu adalah 180 menit. Ya, jadi aktivitasnya nggak akan terganggu ya, nggak akan keluar sendiri. Padahal kita memperhatikan terus-menerus gitu layar monitornya. Nah, 180 menit kita setting. Lalu kita klik OK ya, yang ada di bawah sini. Setelah itu kita OK. Nah, ini sudah setting 180 menit. Jadi layar aplikasi mouse kita nggak keluar masuk keluar masuk. Lalu berikutnya di sini kita balik lagi ke menu yang di bagian atas ini. Kita kembali. Nah, di sini ada menu yang menarik ya. Kalau sahabat Republik Investor ataupun teman-teman Republik Investor, biasanya kalau kita melihat menu quote, itu kan tampilannya adalah yang vertikal. Maksudnya apa? Maksudnya adalah posisi bid itu ada di bawah, sementara posisi offer itu ada di atas, seperti tampilan yang ada di sini. Nah, ini tampilan misal saya coba saham PTBA. Nah, posisi bid itu ada di bagian kolom yang bawah. Sementara untuk posisi over itu posisi yang ada di bagian atas. Ini kan tampilan yang sebenarnya kurang nyaman ya karena tidak serupa seperti yang di komputer. Nah, untuk merubahnya menjadi kiri dan kanan, tidak di atas bawah ya. Ini kita mau kiri kanan. Itu kita bisa kembali tadi ke menu setting yang tadi. Lalu kita atur tampilan quote-nya itu di bagian yang side by side yang di sini ya. Jadi kita tinggal klik saja untuk yang di tampilan di sini. Kita pilih.
Setelah terpilih, kita buka lagi ya. Kita buka lagi menu quote-nya. Nah, ini tampilannya sudah. Posisi bid ada di kiri. Lalu posisi over sudah ada di posisi sebelah kanan. Lalu ada perbedaan lagi. Kalau seandainya posisinya ini bid dan overnya di kiri dan kanan, kita bisa melihat angka market cap di sini. Karena kalau yang tampilan vertikal, yang atas dan bawah, tampilan market cap itu tidak terlihat. Nah, saya pikir tampilan market cap ini saat ini sangat berfungsi sekali, terutama untuk mengantisipasi kita salah beli saham ya, karena cukup relatif banyak sekali saham-saham kecil yang market cap-nya itu di bawah 5T ya, bergerak cukup banyak di seminggu kemarin. Jadi jangan sampai kita salah memilih saham hanya karena kita ketinggalan nih melihat informasi mengenai market cap-nya. Nah, berikutnya saya akan coba menjelaskan lagi fitur yang mungkin juga rekan-rekan dan sahabat Republik Investor belum mengetahui nih. Di tampilan home, ya, kalau seandainya kita mau melihat grafik dari IHSG, kalau seandainya kita di menu chart ya, kita tidak akan menemukan grafik IHSG di sini. Kalau kita mau cari misalkan IHSG di sini pun nggak akan ketemu gitu, nggak bisa. Soalnya memang tidak tersedia di sini. Nah, untuk melihat tampilan menu grafik dari composite atau IHSG, kita bisa ke tampilan home. Ya, di tampilan home ini teman-teman tinggal klik saja tampilan yang ada di bagian atas di sini. Nah, tampilan di bagian atas ini akan mengarahkan kita ke grafik dari IHSG itu sendiri. Kita coba, kita klik. Nah, ini akan otomatis menampilkan grafik dari IHSG ya, composite chart. Jadi ini adalah grafik dari IHSG. Kalau seandainya dari sisi analisanya itu sama saja dengan menu chart yang biasa. Jadi di sini juga ada setting, ada indikatornya. Ini sama persis seperti yang di grafik untuk melihat saham yang lainnya. Nah, kalau seandainya kita mau lihat grafik yang lain, itu juga bisa. Grafik dari indeks yang lain itu bisa ya. Kalau seandainya kita pencet kembali di sini, ini akan menampilkan susunan beberapa indeks ya dari masing-masing sektor. Di sini ada sektor misalkan ada agri, terus juga ini ada pertambangan, basic industry, terus consumer, property dan lain-lain. Nah, untuk teman-teman yang mau coba melihat grafik misalkan finance nih. Sini ada finance, kita tinggal klik saja. Nah, ini kebuka grafik untuk tampilan yang bagian finance ya di sini. Nah, memang ini sangat mudah, tapi ada beberapa memang sahabat-sahabat dari Republik Investor ataupun dari nasabah Mandiri Sekuritas jarang mengetahui hal ini, terutama untuk nasabah-nasabah yang baru. Kita kembali lagi ke home. Berikutnya kita kembali ke menu chart. Di sini saya akan menampilkan salah satu menu yang mungkin sering terlihat tapi terlewat ya sama kita. Itu adalah fitur yang ada di bagian di sini. Ada di bagian di sini. Nah, ini fungsinya untuk apa sih? Kita coba buka atau kita coba klik. Nah, ketika kita klik icon yang tadi akan menampilkan 4 grafik dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Di sini sahabat Republik Investor bisa melihat ada tampilan grafik daily, di sini weekly, di sini monthly, lalu di sini ada menitan nih. Nah, masing-masing dari ini pun kita bisa sesuaikan. Tujuannya untuk apa sih? Nah, sebenarnya grafik ini tujuannya untuk kita mempermudah kita ya untuk menganalisa tradingan dalam jangka waktu yang bersamaan ya. Karena ini real time pergerakannya, sama-sama kita bisa melihat yang daily ataupun yang menitan kalau seandainya memang kita lagi trading harian. Jadi sangat penting ya untuk fitur ini kita perhatikan dari sekarang, apalagi kalau nanti menu dari broker summary sudah tidak bisa kita lihat. Kita sudah tidak bisa melihat lagi pergerakan asing, tidak bisa melihat lagi ya, kode broker yang melakukan transaksi buy dan sell. Otomatis kita akan pure analisa menggunakan grafik. Jadi 4 model grafik di sini akan sangat memudahkan kita untuk menentukan analisa pembelian maupun untuk penjualan. Nah, di sini juga kita bisa mengganti ya untuk jangka waktunya dari masing-masing ini. Misalkan kita mau yang di sini adalah chart menitan,
Tapi menitannya ini kita kalau mau rubah tinggal klik saja ya untuk bagian kotaknya. Misalkan di sini saya pilih kotak yang di sini. Lalu kita tinggal pilih kita mau menitnya itu berapa menit. Ini kita sesuaikan saja, misalkan saya mau chartnya itu menitnya 60 menit. Lalu di sini saya mau grafik menitan juga, ini kan tadinya monthly ya. Tapi saya mau rubah ke yang menitan juga nih. Kita rubah ke menit. Nah, tapi ini jangka waktunya yang 10 menit, oke. Jadi ada yang 10 menit, ada yang 60 menit, atau kalau ini juga yang kita sesuaikan ke 30 menit. Nah, ini yang daily, ya daily, terus 30 menit, 10 menit, lalu 60 menit. Nah, dengan seperti ini, harapannya kita akan bisa lebih mengikuti keadaan pasar ya, terutama kalau seandainya teman-teman memang keperluannya untuk day trading. Tentu saja analisa seperti ini akan sangat menentukan sekali ya untuk titik beli maupun titik penjualan yang tepat menurut kita. Baik, ini mungkin beberapa fitur yang bisa membantu sahabat Republik Investor dalam menentukan ya arah pembelian ataupun penjualan saham ataupun beberapa fitur tadi tambahan dari aplikasi MOS. Semoga itu juga bisa mempermudah dari sisi keamanan dan juga penggunaan dari aplikasi MOS ini. Mungkin cukup video dari saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam cuan.